juga disebut jaran kepang atau jatilan adalah tarian tradisional Jawa menampilkan sekelompok prajurit-prajurit tengah menunggang kuda. Kuda lumping juga disebut jaran kepang atau jatilan adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang diayam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang dikelung atau dikepang. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Kuda lumping atau jaran kepang sendiri merupakan properti berupa kuda tiruan yang digunakan sebagai instrumen dalam tarian yang menggambarkan pasukan berkuda yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan hiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang sehingga pada masyarakat Jawa sering disebut sebagai jaran kepang. Tidak satupun catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula tarian ini, hanya riwayat verbal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Ini kegiatan membuat kerajinan kuda lumping, Mak. Ya, kuda lumping. Kuda lumping itu macam-macam. Banyak kreasinya, itu loh maksudnya. Nah, saya sebutkan. Yang besar itu, Mas ya, kuda lumping kalau zaman dulu ini namanya jaranan jur atau jaranan Jawa yang disebut, ya. Yang ini sagarap ini kuda lumping senderewe, ya. Apa yang dikatakan senderewe? Ayo siapa tahu? Ngacung. 10.000, ya. Ayo. Sopo? Hah? Hah? Ah ya betul, ini bukan Mas Aki ini, bukan, salah, ya. Kuda lumping kreasi, ya. Kuda lumping kreasi. Yang satunya lagi kuda lumping pegon, yang ketiga. Yang satu jaranan Jawa atau disebut jaranan Breng zaman dulu ada. Yang kedua senderewe. Yang ketiga pegon. Nah, ini jenisnya macam-macam. Yang seperti ini, Mas, pegon bentuknya, ya. Yang seperti ini yang saya garap ini senderewe atau disebut jaranan kreasi, gitu ya. Tolong adik-adik, nanti kalau ada pelajaran di sekolah, bapak gurunya belum tahu, pasti sudah tidak tahu apa yang dikatakan kuda lumping, kuda lumping. Nah, ini disebutkan kuda lumping satu persatu. Nanti yang tahu adik-adik ini dikasih tahu Pak Tulus, ya. Kuda lumping itu ada 3 macam kreasi. Nah, gitu aja. Satu, Pak, tolong dicatat. Kuda lumping jaranan Jawa atau jaranan apa? Breng. Nah, yang kedua senderewe, ya. Kreasi senderewe. Yang ketiga pegon. Apa yang dikatakan pegon? Ayo. Nah, pegon. Karena pegon ini kok ora jangkep le ya. Kurang pecut. Ah, ini namanya pegon. Pego, huruf Jawa ya juga gitu, sama. Kalau Anda ada taling, talung, tarung, layar, bukan huruf pegon. Huruf pegon itu namanya, ya, belum jangkep, ya. Ya seperti itu. Cara bahannya ini bambu, bukan sembarang bambu, Mas. Ya, yang saya pilih contohnya ini, Mas, ya. Bambunya dari bambu apus. Kalau bambu Jawa tidak bisa dipakai karena gampang patah. Nah, itu khusus bambunya, khusus bambu. Nah, ya sama saja bingkainya ini tutus jenenge, Mas. Tutus itu untuk bingkainya ini biar ndak apa itu lemas gitu loh, maksudnya gitu. Ukuran itu bebas, ukuran permintaan orang, minta yang besar, kecil, tinggal apa itu pembelinya saja, permintaan, dari segi permintaan gitu. Ini saya kira mulai zaman dulu sampai sekarang ini pakemnya ndak ada kuda lumping itu. Hanya hiasan saja di dalam kuda lumping. Ada yang bentuknya rambut geni, ya, itu ada. Terus kalau punya saya versinya begini. Ini ciri khas Malang, Mas, ini, Mas. Ayo, ciri khas Malang. Yang jadi ciri khasnya apa, Pak? Nah, ciri khasnya saya mulai dari awal. Maksudnya dari awal saya membuat. Ini, Mas, saya kasih contoh. Saya bikin dari awal ini seperti wayang gini, seperti wayang. Karena apa? Yang disebut seperti wayang ini, saya menciptakan kuda lumping seperti wayang ini. Maksudnya ini kreasi saya sendiri, gitu loh, Mas, maksudnya. Jadi Blitar punya kreasi sendiri, Galek punya kreasi sendiri, seperti Tulungagung juga punya kreasi sendiri, Kediri punya kreasi sendiri. Jangankan di Jawa Timur, Jawa Tengah aja sudah punya kreasi sendiri, Mas. Ini Malangan, Mas, ya. Ya, Malang ini.
fungsinya kuda kepang ini fungsinya ya untuk tari-tarian anak-anak ini bisa segala macam, untuk apa saja bisa, mainan anak-anak seperti ini ya. Tolong adik-adik ya dengarkan ya, fungsinya untuk nari-nari tari-tarian, nah, bisa anak-anak kecil-kecil gitu Mas. Nah, kalau orang dewasa sudah punya versi tari sendiri. Nah ini kreasinya begitu. Nganyam kepang ini apa? Nah tujuan Mas, saya mohon maaf sebetulnya. Kalau tujuan saya anak-anak kecil ini loh ya. Mulai dulu sampai sekarang anak-anak kecil itu senang bermain kuda lumping. Tapi belum tentu tahu maksudnya gitu loh Mas. Sekarang saya kasih contoh ke pelatihan begini, anak-anak biar mengerti caranya menganyam begini ya. Nanti saya enggak bawa cat Mas, seandainya saya membawa cat saya kasih contoh caranya mengecat. Yang ketiga saya kasih contoh menggapit, cara Jawane ilah-ilane tembung Jawa nggapit nggih. Nah ini caranya begini, nanti di rumah dipraktekkan sendiri bisa. Nah, anak-anak biar enggak dolanan yang lain-lain, sekarang itu banyak macamnya Mas, dolanan-dolanan sing lihat-lihat niki akeh gitu loh. Sekarang anak-anak ini itu ya mainan gini sudah jarang, sudah langka sekali, apalagi yang bikin Mas. Nah itu. Harapannya gimana? Kalau harapan saya itu anak-anak itu biar maju kesenian kita, bisa menunjung ke masa kedepannya itu melestarikan budaya, gitu loh maksudnya Mas. Melestarikan budaya kita, ya, peninggalan nenek leluhur kita. Nah, ini kalau diceritakan Mas ya, panjang sekali. Nah, ini Dewi Songgolangit engko wis melok-melok iki engko ceritanya gitu, alur ceritanya gitu. Panjang sekali. Nah, anak-anak tolong ya kalau bermain kuda lumping bermain yang bagus. Joget nari atau joget yang baik ya. Nanti ada gurunya sendiri, tolong ya kamu bermain kuda lumping jangan macem-macem, jangan seenaknya sendiri ya. Tolong kamu. Nanti dikasih tahu sama guru bagaimana Pak Guru nari yang baik. Nah, itu. Pembelajaran seni keterampilan menganyam kepang atau kuda lumping ini bertujuan mengajarkan dan meregenerasi budaya tradisional sehingga eksistensinya tetap terjaga dan terpelihara sebagai salah satu khazanah budaya daerah.